bicarakanlah Allah, bicarakanlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga zikir, itu lebih hebat dari zikir di atas sejadah. Jangan engkau bayangkan bahwa langit 1, langit 2, langit 3, alam jabarut, lahut, itu alam di luar dirimu. Alam malakut, alam malaikat, jika engkau merenung dalam dirimu ada kecenderungan untuk menyebut nama Allah banyak-banyak, itu alam malakut. Jadi tadi yang zikir ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Ahad, itu nur malakut. Itu yang sedang wiridan, sedang sholat jamaah, sedang baca yasin, sedang baca hizib, itu nur malakut yang lagi aktif dalam diri kita. Tapi kalau nur jabarut apa? Nur jabarut, mulailah ilmu-ilmu hakikat bermunculan. Apa kata Rasulullah SAW ditanya, bagaimana kana Rabbuna? Allah itu sekarang gimana? Sebelumnya gimana? Kaifa kana? Bagaimana dia telah ada Tuhan kita? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ayo, Allah ada, betul? Langit ada, bumi ada, kita ada. Ini ente jawab iya salah, sebenarnya ente bilang tidak salah. Terus gimana? Allah itu sekarang bagaimana? Sendiri bagaimana gitu? Apa jawaban Rasulullah SAW? Kan Allah wala syai'a ma'ah. Dia dengan zat ahad mutlaknya sendiri, wala syai'a ma'ah, dan tidak ada bersamanya satupun. Gimana cara memahaminya? Seandainya itu para raja tahu bagaimana rahasia mutiara kekayaan yang ada di dalam dada kami dari ilmu ma'rifatullah, mereka akan merebutnya dari kami, mereka akan memerangi kami. Engkau mengaku tidak bermakrifat, tidak pandai, tidak tahu, tidak sanggup memikirkan Allah, itulah ma'rifat. Pengakuan ketidakmampuan itu fana, fana fillah, itu dia. Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bab al-fana. Lain dengan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Araftu Rabbi bi Rabbi. Kalau Sayyidina Abu Bakar menafikan dirinya, kalau Sayyidina Ali mengisbat Allahul Aliyul Ghaffar, mengisbat, menetapkan aku kenal Allah karena Allah yang mengenalkan dirinya kepadaku. Apa ada dua wujud? Tidak. Itu yang disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bismihi zahir fa'azhara ala akmalil mazahir ala wa huwa sayyidina Muhammad nabiyul awwal wal akhir. Nashhidukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du, Allahumma ya alim, alimna ilman yanfa'una fid darain zahiran wa batinan bihaqqi sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad, haqqi haqiqatika ya Allah, ya haq ya haq ya ahad ya samad. Semoga Allah Ta'ala berkahi semua yang hadir, amin. Berkahi panitia yang sudah sibuk dari beberapa hari yang lalu. Wabil khusus Allah berkahi ayahanda Abah Kiai Haji Jumeri, semoga beliau sehat-sehat selalu. Beliau masih sangat dibutuhkan oleh umat, oleh para ikhwah, untuk orang-orang yang haus kajian ma'rifatullah. Dan kepada ruhannya Rasulullah SAW dan para pewarisnya, khususnya yang kita haulkan malam ini, Syekh Muhammad Salman Al-Banjari, semoga Allah angkat derajatnya, semoga Allah limpah ruahkan madatnya kepada kita semua. Untuk ruhani Rasulullah Ar-Ruhul Akbar, kepada sahibul haul, kepada para jami'il awliya wal ulama fi hadzal bilad wa fi masyarikil ardi wa magharibiha, kita hadiahkan nuhdi lahum al-Fatihah. Ya Allah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, siang tadi kami silaturahim ke Abah Guru Udin Kiai Haji Muhammad Zafaruddin Hafizahullah, amin. Alhamdulillah malam ini jumpa juga dengan Guru Mahmud ya.
ada Guru Miftah tadi, ada Gus Kudrol, Gus Fatul Amin, barakallahu fikum. Ya. Ada Guru Jamal, Pak Camat, semuanya, semua yang hadir yang tidak mungkin Al-Fakir sebut satu persatu. Semoga Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wujud kita, hadir kita, semuanya sudah ditunjukkan, dilaporkan kepada Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad SAW. Uridat alayya a'malu ummati, semua amal umatku telah dilaporkan kepadaku. Hadis ini sahih, artinya hadir kita malam ini sudah diketahui Rasulullah SAW. Semoga nama kita termasuk yang hadir di Hadrah Muhammadiyah, di hadirat Nur Sayyidina Muhammad SAW. Semoga nama kita termasuk yang dipanggil-panggil beliau ummati, ummati, umatku, umatku. Amin ya rabbal alamin. Abah Guru Jumeri, Abah Guru Udin, beliau-beliau ini panglima kajian Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru Mahmud saat paham apa yang saya maksud. Kalau dari kalangan ulama, santri, pesantren, Guru Udin. Kalau dari kalangan orang yang pernah di birokrasi, Abah Guru Jumeri. Allah kalau mau tidak pandang bulu mau dia santri pesantren atau santri majelis, jika Allah mau maka nur di dalam kalbunya hidup. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur tidak barat, Allah kalau mau jadi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Dan tidak ada wujud apapun hari ini, apalagi al-alim, al-ulama, al-arif billah, wujud yang ada di alam semesta saja semuanya satu biji zarah dari percikan nur Sayyidina Muhammad SAW. Semua kitab maulid bicara seperti itu, semua kitab ma'rifat bicara begitu. Kalau ada orang mengingkari hari ini, kita tidak usah ingkar balik, cukup dia pikir-pikir sendiri. Ulama terdahulu berkalam begitu, semua kitab maulid berkalam begitu. Loh kok dia mengingkari kajian Nur Muhammad SAW? Ada juga ustadz dari seberang, apa kata dia, kajian Nur Muhammad ini kajian majusi. Gimana tuh? Majusi semua. Tidak paham. Majusi itu sembah api. Kita jangankan api, menyembah nur pun tidak. Kita hanya mengatakan Sayyidina Muhammad itu nurullah. Kita tidak menyembah Sayyidina Muhammad SAW, tapi kita menyembah Allah melalui ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Kita tergerak menyembahnya karena nur Muhammad SAW berpancar di dalam diri kita. Kita tidak pernah menyembah beliau, ya. Tapi kaji menyembah nanti ada lagi di waktu Jali Guru, ya. Insya Allah malam ini kita akan bedah surat 24 ayat 35. Sudah hafal? Dulu pernah kita singgung sedikit, insya Allah malam ini agak serius. Biasanya majelis Abah Jumeri ini semakin malam tambah syahdu. Ya, makin malam makin romantis. Makin malam hakikat pun mulai terurai. Tapi perlu diketahui Allah siang dan malam sama. Ya, betul tak? Allah siang, Allah malam sama tak? Tapi bagi sebagian murid berbeda, ya. Oleh karena itu Allah berikan malam itu jadi fasilitas. Wabil ashari hum yastaghfirun. Malam hari Allah bertajalli dengan namanya Al-Ghafur, maka bangunlah hamba-hamba mereka yastaghfirun. Mereka memohon ampun kepada Allah. Maka siapapun yang Allah gerakkan hatinya untuk bangun malam hari, apakah itu ngaji ma'rifat, apalagi duduk di atas sajadah, itu Allah sedang bertajalli, menyatakan diri kepada dia. Wabil asharihum yastaghfirun. Surat 24 surat An-Nur ayat 35 yang menyebut kata nur lebih dari sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah nur langit dan bumi. Maksudnya apa? Allah itu menyatakan dirinya. Menyatakan diri bahasa Arabnya ada tajalli, ada mazhar. Coba ulang. Allah menyatakan diri bahasa Arabnya ada dua, tajalli, mazhar. Tajalli pada rahasia, mazhar pada kenyataan.
Tajalli pada apa? Rahasia. Mazhar pada kenyataan. Maksudnya apa? Tajalli tidak tampak dengan kasat mata, terasa nyata pada ruh dan jiwa. Tapi kalau mazhar terlihat oleh kasat mata. Allahu nurus samawati wal ard. Allah bertajalli pada ruh Ahmad, ruh tidak tampak. Bermazhar menyatakan dirinya pada nur Sayyidina Muhammad, pada jasad tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Itu mazhar namanya. Allah menyatakan diri. Maka benarlah kata beliau ketika ditanya, man khairun nas ya Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat Imam Ahmad dengan lafaz yang berbeda-beda. Siapakah baginda makhluk terbaik, manusia terbaik? Apa jawaban beliau? Man idza ru'u, sosok yang jika ia dipandang, diingat, dikenang, zukirullah, memandang mereka, mengingat mereka, mencintai mereka, membuat engkau terhantar fana cinta kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan orang yang paling berhak dengan martabat ini hanya Sayyidina Muhammad SAW dan para pewaris-pewarisnya. Makanya tidak ada satu zikir sampai usul kepada Allah kecuali lewat rabitah dan tawassul kepada Rasulullah SAW. Maka kalau ada kajian hakikat langsung kepada Zat Ahad, tentu dia tidak sopan. Orang masuk rumah pun harus assalamualaikum dulu, harus ketemu penjaga dulu, harus tanya-tanya dulu. Masa langsung kepada Zat Allah Al-Ahad? Makanya kita tawassul dulu ila ruhin Nabi, ila hadratin Nabi, kepada guru, kepada Nabi, semua kita tawassulkan dulu. Barulah kita masuk kehadirannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kehadiran Allah bukan masuk kepada Allah. Masuk Baitullah bukan masuk kepada Allah. Jangan salah paham. Allah tidak dapat ditempati dan tidak menempati. Allahu nurus samawati wal ard. Allah bertajalli menyatakan rahasianya pada ruh Ahmad, menyatakan zahir kenyataannya pada nur Sayyidina Muhammad. Apalah kemudian anehnya? Aneh tapi itulah indahnya bermakrifat, kata guru-guru kita. Nurnya pertama dicipta, tapi jasadnya terakhir dikeluarkan. Maka beliau bersabda, kuntu adalah aku. Aku adalah makhluk pertama yang dicipta, tetapi terakhir, akhir man bu'is, terakhir dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan itu, maka ini menjadi kaidah. Apa kaidahnya? Kuntu awalan nabiyyin, adalah aku awal para nabi, tapi terakhir dikeluar. Nabi Adam dizahirkan lebih awal, Nabi Nuh, Nabi Isa. Nabi Isa puncak ilmu hakikat. Makanya jangan heran jika sebagian pengikut Nabi Isa menyembah Nabi Isa, karena beliau tidak menzahirkan asbab dan syariat. Dia ambil tanah, dia tiup jadi burung. Disuruh gali kubur, orang baru dikubur, dia sentuh, dia usap, dia tiup, langsung hidup. Bagaimana tidak orang akan menyembah Nabi Isa? Dulu ada orang cuma pakai batu di daerah Kediri, guru, ya langsung sembuh katanya orang. Ramai lah itu orang Jawa datang ke situ, dari Sumatera datang ke situ, dari Banjar, dari Kutai datang ke situ. Sekarang sudah hilang namanya. Ya, kita tidak usah sebut lagi namanya, Gus. Ya, asbab batu. Orang sembuh didatangi. Ada gunung itu nggak ada salah apa-apa. Ya, sekarang dijadikan tempat persugihan, bercampur maksiat hak dan batin. Udah pejabat, udah mapan masih ke situ. Udah berpangkat masih ke situ. Udah terkenal jadi artis masih ke situ. Wah, ini gawat kalau ada ustadz ingin terkenal pergi ke situ. Alhamdulillah, subhanallah. Apa kaidahnya? Rasulullah SAW ketika menzahirkan suatu mukjizat, beliau ambil asbab syar'i. Perhatikan satu riwayat Nabi Muhammad SAW. Ketika ada kejadian paceklik, rombongan sebanyak ini
tidak ada air minum. Tidak ada apa? Ya, yang khidmat ke kita Pak Budiono cerita lagi safar ke Irak, makanan telat, sore baru makan. Itu yang ziarah langsung ribut. Peziarah wali ribut urusan makan. Ente ziarah apaan? Ya, ziarah wali ribut karena makanan telat. Apalagi ziarah Baitul Haram, cuma karena telat-telat sedikit ini jamaah karena bayar banyak, dia marah kepada ustaz, marah kepada travel. Emang travel kurang ajar juga ada ya? Satu dua ada ya, satu dua ada dan banyak sekali ya. Tapi itu ujian buat dia. Masa urusan makan, urusan hotel masalah sedikit, kamu nauzubillah summa nauzubillah. Nabi SAW mengalami itu berkali-kali. Sallallahu alaihi wasallam datanglah ke sahabat, ya Rasulullah, air kami habis, kami tidak dapat minum, tidak dapat makan, tidak bisa masak. Apa kata Rasulullah SAW? Cek semua, habis kah? Habis. Akhirnya beliau ambil syariatnya. Apa syariatnya? Kumpulkan walaupun satu tetes di wadah yang ada di depan. Dikumpulkan lalu beliau letakkan tangan di depannya. Hadis Sahih Bukhari Muslim menurut Tirmizi, hadis yang mutawatir. Diungkap oleh Imam Qadhi Iyad ya, di dalam kitab Asy-Syifa. Diceritakan kembali bagaimana kisah ini terjadi. Tangan Nabi diletakkan di atas bejana, lalu memancarlah air, terpancar seperti ada air mata air keluar. Seandainya beliau SAW tidak letakkan bejana air di depan, orang sembah Nabi Muhammad SAW. Seandainya Rasulullah SAW tidak ambil asbab, beliau akan disembah. Tidak mengambil syariat, beliau akan disembah, dipuja-puji seperti Nabi Isa dipuja-puji. Kita nggak bahas Yesus Pak ya, kita bahas Nabi Isa. Katanya Nabi Isa lain sama Yesus. Jadi nggak ada urusan sama Yesus, itu agama sebelah ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita toleransi guru ya, kita nggak akan menghujat-hujat agama orang. Makanya kita ingatkan kepada orang yang habis agama A masuk Islam, gak usah jelek-jelekan agama lamamu. Kalau mau bikin hit ke diskusi ilmiah, tidak usah jelekan agama sebelah, agama masa lalu ya. Kembali ke bab yang tadi. Yang terakhir zahir, itu yang paling sempurna, itu yang paling sempurna. Sayyiduna Muhammad SAW walaupun awal dicipta, terakhir Allah zahirkan. Maka akhiru man zahara aqbalu man azharallahu alaihi. Yang terakhir Allah zahirkan, itulah sosok yang paling sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad SAW. Apalagi ini yang jarang dibahas juga. Ada seorang wali, sosok wali yang Nabi sebut ismuhu ismi. Nabi tidak pernah katakan Abu Bakar ismi, Umar ismi. Umar ismi nggak pernah. Paling beliau hanya mengatakan Abu Bakar Khalili, Umar Muhaddisin, Umar Dzin Nurain, Ali Babul Ilm. Nabi tidak sebut mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebagai ismi. Apa sebutan Rasulullah SAW ke mereka? Sesuai anugerah maqam yang mereka terima. Tapi ada wali yang terakhir Allah zahirkan di akhir zaman, yang beliau katakan min waladi Fatimah, dia keturunan putriku Fatimah. Ala wa huwa al-mahdi, idalah al-wali mutlaq khatmul awliya, bernama Sayyidina al-Imam al-Mahdi. Apakah dia telah zahir? Wallahu a'lam ya. Tanya Gurudin juga bingung. Tanya Pak Jumeri kata Allahu a'lam. Tapi Gurudin pura-pura nggak tahu. Kalau saya benar-benar tidak tahu, makanya belajar cari tahu. Karena Allah mengatakan fa'alam, cari tahulah. Fas'alu ahla dzikri, cari tahulah. Maka kita cari tahu. Tapi orang salah mencari tahu kepada yang tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri. Siapakah ahla dzikri? Ahla dzikri itu nama Rasulullah SAW. Ahla dzikri itu juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fas'alu, mintalah kepada Allah, mintalah kepada, bersyafaat kepada Rasulullah SAW, nanti ditunjuk jalan. Ismuhu ismi, nama dia namaku.
Ini langsung tahdis dari Rasulullah SAW. Wali akhir zaman secara kemarifatan lebih sempurna, tapi secara syariat dan ibadat, riyadhah, mujahadah, wali akhwal zaman sahabat Nabi lebih sempurna. Mereka saling menyempurnakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah nur, yang nur nama, nur sifatnya bertajalli pada alam semesta. Nur zatnya hanya bertajalli pada Ruh Ahmad, Sayyiduna Ahmad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tajalli tadi Bapak Ibu? Allah menyatakan kerahasiaannya. Apa arti mazhar? Zuhur. Allah menyatakan kezahiran nama dan sifatnya. Adapun rahasianya hanya diberikan kepada sir Sayyidina wa Maulana Ahmad. Ya, ini saya serius-serius aja langsung pertemuan kita 4 kali tidak pernah saya merapikan begini. Ini gara-gara Guru Udin juga tadi siang ya. Guru Udin juga mulai sakau ma'rifatullah. Apalagi kita tuh, kalau Guru Udin sakau kita bisa majnun gitu kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi karena nur tajalli dan mazhar ini rumit dipahami, Allah yang maha memudahkan, yang mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Quran, ilmunya, sirnya, rahasianya. Maka Allah buat permisalan, mathalunu, berarti ilmu bermisal ini salah satu ilmu ma'rifatullah. Maka dulu Hamzah Fatsuri bermisal, tapi permisalan walaupun tidak sempurna lumayanlah. Allah dan alam dia ibaratkan dengan air, es. Tapi ini ada kelemahan permisalannya ya. Tiadalah es kecuali air, tapi es bukanlah air. Tapi berbahaya, nanti orang kira es itu adalah air, padahal maksudnya tiadalah es kecuali berasal dari tajallinya air atau mazharnya air. Hamzah Fatsuri juga buat, itu ulama Aceh ya. Apa kata beliau? Perumpamaan Allah dan alam seperti biji pohon dengan pohon. Setelah pohon jadi, manakah biji? Mana Guru? Setelah pohon jadi besar, bijinya mana? Tampaknya? Nggak tampak. Bijinya mana biji pohon? Biji yang dulu tumbuh itu mana? Dia telah bermazhar, dia telah menyatakan dirinya dalam daun. Orang dikasihlah nama daun hijau, dikasihlah nama dahan, dikasihlah nama batang, dan lain sebagainya. Masalah nurihi, perumpamaan nurnya. Nur di sini bisa nurullah atau nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan nur Allah, nur Rasulullah SAW seperti mishkat. Apa arti mishkat? Lentera. Ada tahu lentera? Orang yang hidup tahun 80-90 masih dapat lampu damarkah? Ceplok apa namanya apa? Nah itu dia namanya ya. Kata orang Kutai, kata orang Banjar apa? Ini Guru pakai baju Jawa, orang Jawa bilang apa? Lampu damar kah ya? Ya kira-kira begitu. Terbayang? Sekarang dipakai orang berkemah. Kami kalau kemah naik gunung, salah satu sunnah Rasulullah yang jarang dipakai ustaz-ustaz hari ini naik gunung. Ini canda tapi serius. Rasulullah SAW apa? Naik gunung Uhud, bergetar gunung. Apa kata Allah, kata Rasulullah kepada gunung? Ya Uhud, inna nuhibbuk, kami cinta engkau. Tambah bergetar dia. Lalu Rasulullah panggil lagi, wahai Uhud, di atasmu Nabiullah, ada Siddiq, ada Syahidin, ada 2 orang syahid. Orangnya belum syahid sudah dikabarkan syahid. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, di riwayat lain Sayyidina Ali. Mereka syahid semua. Akhirnya barulah dia tenang. Pertama bergetar, kedua malu. Bayangkan gunung itu kata orang-orang, sebagian kata filosof, tidak punya ruh.
Tapi datang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruhu, sultanul auliya fil alamin. Apa kata beliau? Imam kita ahli sunnah, imam tariqah, imam haqiqah. Hakikatnya melewati kekakuan wirid-wirid tarikatnya. Apa kata beliau? Nabati, ruh tumbuh. Di bebatuan, di gunung-gunung ada ruh jamadi. Ruh jamad, ruh yang terlihat tidak bergerak tapi sebenarnya dia ada. Itulah yang bergetar saat Nabi SAW naik gunung. Jadi ini untuk yang masih muda-muda, hiking itu sunnah lah kayak. Silakan ente tafsir sendiri ya. Maksudnya Rasulullah itu sehat. Naik gunung, nih udah mulai perutnya besar-besar ini ya. Apalagi orang hadroh ini malam-malam habis hadroh makan kubuli kan. Oh berhasil sudah ini. Biar sekali 3 bulan Gus ini dibawa naik gunung ya. Tapi jangan Gunung Kawi. Loh sebut. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kembali ke yang tadi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dirinya nur, maka kita boleh terjemahkan masalu nurihi ini nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, perumpamaan nurnya seperti miskat, seperti lentera yang di dalamnya ada lampu. Di dalamnya ada lampu. Misbah, misbah dari satu akar kata dengan sabaha, yasbahu ya, subhan, subuh, alat untuk bikin cahaya temaram-temaram. Misbah ya bisa diartikan begitu, wallahu alam, walaupun ini pemaksaan ya, tasrif ini ya, tapi satu akar kata dengan subuh. Subuh adalah terbitnya fajar, biar cahayanya mirip-mirip dengan fajar. Misbah. Coba lihatlah lentera yang di dalamnya ada cahaya lampu. Adakah di situ kaca? Kalau kacanya kotor, apakah cahayanya tembus keluar? Kalau cahayanya tembus keluar, berarti kacanya bersih. Inilah yang terjadi kalau orang kolbunya bersih. Kolbunya bersih, maka tembuslah nur yang di dalam melalui lisannya, nur di dalam melalui kalam-kalamnya. Walaupun sudah ngaji ma'rifat tapi sombong, berarti nur di dalamnya nur syaitan. Karena yang sombong dari awal-awal dicipta sampai hari ini cuma syaitan. Yang sombong, yang merasa dirinya lebih alim, lebih bermakrifat, lebih soleh, lebih suci, lebih dari awal-awal dicipta sampai hatta yaum, sampai hari ini, detik ini, malam ini, hanya syaitan ya. Maka saya sebelum mulai ngaji itu minta ampun dulu kepada Allah. Jika terbersit, ada bersitan merasa alim, merasa doktor, merasa kiai, nauzubillah, nauzubillah, semua nauzubillah. Kami kalau merasa sedikit lebih dari orang kiri kanan samping yang di depan, itu sudah nur, bukan nur lagi, jadi nar syaitani. Nur dan nar mirip-mirip kah? Nar pun mengeluarkan cahaya, tapi cahayanya membakar. Maka banyaklah orang terbakar saat ngomong ma'rifat. Nanti kita di ujung berbicara siapa saja yang terbakar ngaji ma'rifat, akhirnya dia salah kalam, lacur kalam kalau bahasa Habah, syatahat kalau kata para sadah sufiyah. Lihatlah lampu, ada kaca, betul? Kalau kaca bening bersih, cahayanya tembus, kita pun bisa lihat isi di dalam. Tapi jangan lama-lama lihat lampu, nanti matanya silau. Jangan lama-lama lihat kolbu, nanti matamu tersilaukan. Jadi yang sering-sering merasa dirinya kasyaf, tutup segera. Cara tutupnya mudah, baca syahadat, kirim Fatihah kepada Rasulullah SAW, tutup dengan sholawat. Sholawat paling bagus sholawat Fatih. Itu sholawat pembuka dan penutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Wal Fatih dibuka, Al-Khatim ditutup. Tapi kalau berhenti di Al-Fatih terbuka terus, maka harus disampaikan sampai kepada Al-Khatim. Boleh dipendek, coba ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu ikhtisarnya. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammadin Al-Fatih Al-Khatim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ajaztukum jami'an. Ya. Itu kaca, walaupun bagus, jika sumbu tidak menyala, adakah cahaya? Orang banyak membaguskan kaca, melap-lap kaca, membedak-bedai kaca, ya, mensorban-sorbankan kaca, memberi ridak kaca, gamis-gamiskan kaca, memanjang-manjangkan jenggot kaca. Kalau manjang rambut nggak masuk, Gus. Ya. Orang sibuk di situ hari ini, sibuk di zahir kaca, sibuk di zahir syariat, sibuk di zahir ibadat, lupa bahwa kaca tidak dapat mengumpulkan dan memantulkan cahaya jika di dalamnya tidak ada api, tidak ada sumbu. Coba perhatikan lilin. Lilin karena tidak ada kaca, apakah cahayanya penuh terkumpul? Tidak, cahayanya mendar, gak jelas, buyar ambiar. Kalau ditaruh kaca mengelilinginya, itu cahaya langsung memantul berbulan. Itulah gunanya syariat. Orang kalau tidak bersyariat, hakikatnya lacur. Orang kalau tidak bersyariat, nanti dia ngomong ma'rifatnya tidak punya adab. Inilah gunanya tubuh dan badan dan taklif. Taklif artinya syariat yang Allah tugaskan. Tapi kalau orang sudah kenal Allah, tidak ada lagi taklif, yang ada hanya ta'rif. Dia sholat 5 waktu tidak lagi beban, tapi melepas rindu kepada Allah yang memberi dia rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiadalah cahaya yang memancar dari kaca itu kecuali karena sumbu ada apinya. Betul? Coba lihat-lihat sumbu. Apakah sumbu terbakar gosong atau sumbu seperti biasa? Tidak ada bekas gosong-gosongnya. Coba perhatikan itu lentera. Bagaimana, Pak? Kapan sumbu terbakar? Ini permisalan, ini turunan dari Quran, ini sunnah, ajaran Allah, bahwa bermisal ini salah satu cara memahami hakikat dengan baik. Cara memahami hakikat nur Allah, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, jika sumbu di lentera, dia hidup tapi dia tidak terbakar. Kapan dia terbakar? Kapan? Jika minyaknya sudah habis, atau minyaknya ada tapi sumbunya pendek. Minyaknya ada, sumbunya pendek. Itu yang banyak terjadi. Minyak ada, sumbu pendek. Paham? Sumbu pendek. Akhirnya sumbu terbakar. Kalau sudah terbakar, dia jadi abu, matilah lampu. Itulah kejadian orang yang tidak faham ilmu hakikat dan beradab. Apa yang dimaksud sumbu? Apa yang dimaksud dengan minyak? Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Baqali, Ibn Ajibah sepakat dalam tafsir mereka, ijma' ahli sufi, bahwa yang dimaksud minyak itulah mazhar tajalli sifat Allah Ta'ala al-ilmu wal ma'rifah. Ilmu dan ma'rifat. Tiadalah ilmu melainkan ia sifat, tiadalah berdiri sifat kecuali pada zat. Maka sebenarnya minyak itu sifat yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita ulang lagi ayatnya. Di ayat itu disebutkan kamishkatin fiha zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqad min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Lihatlah lampu ya. Kayaknya Abah ini bikin lampu-lampu begitu terinspirasi dari sana, Abah ya. Indah lihatnya, coba lihat. Yang berkedip-kedip bagian ujung, berkedip-kedip, ka'annaha kawkabun durriyah, seakan-akan dia seperti bintang yang berkelip-kelip. Qalbu kalau zikir seperti itu, bah, Allah 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 Allahu 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 Allahu, dia berkelip-kelip.
Jadi orang kalau sudah belajar zikir, dia akan merasakan nyala kolbunya seperti itu. Lihatlah itu, kira-kira seperti itu, seperti api yang menyala, ya. Dan kaca itu mengumpulkan cahaya dan terlihat berkelip, bergerak cahayanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Masih nyambung. Ini Allah yang ajarkan permisalan, maka kita jelaskan juga malam ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya orang tidak kemudian meremehkan Quran. Bukan Quran yang di mushaf itu, Quran yang di sini. Ya, Quran yang di mushaf itu kan dari kolbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menghormati Quran yang di mushaf itu karena dia adalah hasil dari salinan Quran yang di kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipisah-pisahkan. Bishr al-Hafi, dia lihat nama Allah dibuang di tong sampah. Kaligrafi, nama Allah dibuang di tong sampah. Jantungnya berdebar, marahnya tumbuh, tapi bukan marah syaitan, marah nuraniyah, marah cahaya. Dia ambil itu kaligrafi kertas tanpa dibersihkan, dia makan, dia lalap. Dia katakan, ya Allah, ampuni aku, ampuni orang yang membuang nama Engkau. Walaupun tulisan ini bukan hakikat Engkau, tapi nama ini simbol kehormatan Engkau. Ampunkan aku yang melihat, membiarkan, ampunkan yang membuang. Malam hari dia tertidur, antara jaga dan tertidur, Allah bermazhar dalam tidurnya, lalu menyerunya, ya Bishr al-Hafi, karena engkau menghormati namaku, aku angkat engkau jadi kekasihku. Apalagi nama Allah dimasukkan ke dalam kolbu, ditalkinkan, dibaiatkan kepada guru yang bersambung sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, insya Allah lebih berhak jadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dari manakah sumbernya cahaya? Cahaya lampu. Ini kita bukan cahaya yang di kitab itu, bukan. Cahaya lampu aja dulu. Cahaya lampu ada sumbu. Dari mana sumber cahayanya? Dari mana, Pak? Kita hidupkan cahayanya terus. Dari mana dia bertahan itu cahayanya? Lampunya, apinya. Dari mana api itu tumbuh? Dari mana api itu muncul? Dari sumbu? Dari sumbu kah? Dari sumbu kah? Dari minyak? Tapi minyak tanpa sumbu hidup? Nyala kah? Enggak. Nyambung? Mulai paham? Sumbu ada tapi pendek, nyala? Maka si minyak harus bersambung kepada zait. Apa arti zait? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, minyak itu adalah nur ma'rifatullah, nur ma'rifatul Rasul. Sekarang jadi nama majelis oleh Abah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nama keramat juga nih, Pak. Ya. Semoga Allah berkahi semua yang hadir di sini, amin. Coba perhatikan, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Apabila sumbu pendek, minyak tidak sampai, apa yang terjadi pada sumbu? Dia terbakar. Nyalanya besar tapi sebentar. Yang muncul kemudian asap hitam, zulumat. Kalau orang tidak bermakrifat, ma'rifatullah, ma'rifat Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Kalau dia ngomong hakikat, apa yang terjadi? Dia terbakar. Dia mengira dirinya yang menjadi sumber cahaya, sumber api. Maka berkatalah si sumbu, ana Allah, ana az-zait, akulah sumbernya api. Terbakarlah dia, tapi tidak lama. Hidupnya sebentar saja, hidup api ini. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang mengatakan anallah, tapi bukan pada hakikatnya. Padam sebentar saja. Coba kita ulangi lagi. Ini versi yang kalau sumbu pendek. Sekarang sumbunya dalam, panjang, bersambung, tenggelam, fana pada nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah Abah Gurudin baru saja dapat mubasyarat mulhamat salawat tajalli nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti
sumbunya sampai ke bawah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kajian Ma'rifatullah yang 8 jadi berapa apa? Yang dari Al-Mukarram dari 8 jadi 7. Nah, tambahan-tambahan itu pertanda itu sumbu panjang sampai ke bawah. Maka kalau istiqomah belajar yang diajarkan Abah itu Al-Mukarram, insya Allah tidak ada ikhwan yang ngomong anak Allah, aku Allah, ulun Allah, ingsun Allah, nggak ada. Kenapa? Inilah permisalan kedua. Apabila sumbu bersambung bersentuh lebur fana pada air, pada minyak ilmu ma'rifatullah, apa yang terjadi? Dia tetap menyala. Tapi si sumbu mengatakan, ini nyala api bukan dariku, ini darinya. Jadi siapakah yang menyala? Yakadu zaituha yudi walau lam tamsashu nar. Hampir-hampir saja itu minyak menyala. Hampir-hampir saja minyak itu menyala walaupun tidak tersentuh api. Maksudnya apa? Inilah ilustrasi permisalan. Hakikat dengan syariat itu memang luar biasa seru kalau dikaji. Hakikat itu kalau tidak dibalut dengan cara yang bagus, tidak dibajukan dengan adab syariat yang bagus, yakadu zaituha yudi, hampir-hampir saja terlompat itu siapa? Si minyak nanti menguasai si sumbu dan mengatakan akulah Allah. Hampir-hampir saja. Dan tidak ada satu riwayat pun Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi Allah yang mereka karam dalam rahmatullah, lebur dalam cinta Allah, cinta sifatullah, cinta asma Allah, satu pun tidak ada yang mengatakan ana Allah. Satu pun tidak ada. Kenapa? Karena kokohnya pertahanan syariat mereka. Itu sebabnya kita wajib menjaga syariat. Tapi Imam Zarruq mengatakan apa? Syariat itu cabang, hakikat itu pangkal. Kalau hanya membaguskan syariat, akhirnya itu kaca sudah dipoles seperti orang hari ini. Kalau dia lihat ada kaca lain yang jelek, dia bid'ahkan itu kaca yang jelek. Mulailah hari ini orang sibuk dengan urusan kaca. Sibuk nyalah-nyalahkan wirid orang lain, sibuk menyalah-nyalahkan majelis orang lain, dan sayang kok ada ulama kiai begitu. Sayang, itu orang awam baru ngaji wajar, baru dapat mainan, ikut-ikutan ngambil mainan fatwa. Kalau ulama apalagi mufti, ya semoga orang-orang MUI tidak ada yang begitu, amin. Ya, fatwa itu kalau salah dosanya sama besarnya dengan dosa-dosa besar yang lain. Kalau orang dosa zina dia dosa sendiri, kalau dosa fatwa itu bahayanya dunia akhirat, nanggung semua orang yang terpengaruh oleh fatwa itu. Dulu guru kami Syekh Taufik ya Al-Buti itu mentahzir, mewaspadai berkali-kali, hati-hati kalian berfatwa, satu kaki kalian di sorga, satu kaki kalian di neraka. Hati-hati, tergelincir sedikit neraka, benar insya Allah di sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah permisalan orang yang mengaji tentang ma'rifat dibarengi kajian syariat, menjalani zikir riyadhah ma'rifat tariqat, sampailah dia kepada hakikat. Orang-orang begini akan diberikan adab-adab ya, insya Allah dia tidak terbakar, dia tidak akan ngomong ya akulah Allah, ingsun Allah, ulun Allah, enggak. Dia hanya beradab mengatakan tiadalah aku yang ada, hanya Allah. Boleh. Tiadalah aku, pada hakikatnya ada Allah. Oke. Apa yang kedua? Tiadalah wujud aku kecuali mazhar dari wujud Allah. Apa arti mazhar? Tadi apa? Allah menyatakan zahir namanya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Alam ini mazhar Allah, tapi tidak sempurna. Sorga neraka mazhar Allah tapi tidak sempurna. Sempurnanya pada al-mazhar al-atam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Adam tidak dicipta dari tanah surga.
Diciptanya tidak hanya dari bahan-bahan surgawi, tapi diambil dari bumi, dari tanah-tanah bumi. Kenapa? Di sini ada penandaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu man khalaq. Yang pertama Allah cipta nurnya, terakhir Allah utus dia. Yang pertama Allah mazharkan Sayyidina Adam. Maka obrolan kami dengan beliau ini, ya, mana yang tua, Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Kalau guru-guru langsung jawab Nabi Muhammad. Mana yang tua, Pak? Ada seorang sahabat, umurnya 5 tahun Nabi baru lahir. Hadis Tirmizi. Bertanyalah sahabat yang muda-muda, wahai sahabat Rasulullah, wahai senior, mana yang lebih tua, engkau apa Nabi Muhammad? Apa jawaban dia? Kalau lahir duluan aku, tapi kalau tua, lebih tua Rasulullah SAW. Itu hadis Tirmizi, hadisun sahih. Para sahabat paham ilmu ini, para sahabat mengerti ilmu ini. Makanya Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Nggak sanggup. Tadi yang dibaca oleh Guru Mahmud, ya mansara, ya, wahai sosok yang berjalan di bawah matahari tapi tidak ada bayangnya, wahai sosok yang melangkah tapi tidak ada bekasnya, wahai sosok yang jika dia buang sesuatu dari badannya langsung ditelan oleh bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di kitab Imam Fudail Iyad, kalau dulu saya tidak paham, saya kira Rasulullah ini wajar tidak punya bayang karena setiap jalan kemana ada awan. Tapi Imam Fudail, apa Qadhi Iyad, apa kata Qadhi Iyad di kitab Syifa, manalah mungkin dia berbayang, nurnya lebih terang dari nur matahari. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Bahkan nur matahari bersumber dari nur mazharnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang sebenar-benar matahari pelita bukanlah matahari yang di atas, itu matahari mazharnya Nur Muhammad. Matahari sebenarnya tidak pernah terbenam. Itulah anta syamsun, anta badurun. Engkaulah matahari yang hakiki, engkaulah purnama yang hakiki. Allahumma salli ala syamsis sumus badril budur. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Sayyidina Muhammad SAW disebut di ayat itu lagi, nurun ala nur. Nur pertama nur Allah, nur kedua nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalu nurihi, permisalan nurnya. Jadi kajian permisalan perumpamaan ini boleh dipakai, tapi jangan dihakikatkan. Nah, kapan mulai orang keliru berhakikat ketika dia bermisal? Misal ini kan palsu, Pak. Misal ini kan cuma permisalan, tidak hakiki. Kalau orang tanya biji dan pohon, Allah ibarat biji, pohon ibarat alam. Kalau diteruskan pertanyaannya bisa masalah. Jika pohon sudah besar, lebih besar mana alam apa biji? Apa alam dengan apa pohon dengan biji? Allah biji, alam, pohon. Lebih besar mana Pak, biji atau pohon? Nah, itu pertanyaan teologis, itu gagal paham namanya. Banyak orang yang mengaji begitu, akhirnya menolak kajian-kajian ma'rifatullah karena salah kasih pertanyaan. Ya, karena apa? Salah kasih pertanyaan. Baik, kita lanjut ya. Itu tentang perumpamaan Allahu nurus samawati wal ardh. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, pulang Mi'raj ini apa kata beliau? Jadi Ibnu Abbas, Aisyah berdebat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ditanya oleh murid-muridnya tabi'in. Jadi para tabi'in ini mulai penasaran ilmu nur. Apa pertanyaan mereka? Hal ra'a Sayyidina Muhammadun rabbahu? Apakah Nabi Muhammad berjumpa Rabbnya? Kata Abdullah bin Abbas, "Naam ra'a rabbahu." Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas bahas hakikat. Bahas apa? Hakikat. Sayyidina Ali ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau jumpa Allah? Apa jawaban Sayyidina Ali? La a'budu rabban la arah. Aku tidak sembah sesuatu Tuhan yang tidak aku pandang. Itu ilmu hakikat. Tapi Sayyidah Aisyah bicara syariat.
Apa kata Sayyidah Aisyah? La, Nabi Muhammad tidak jumpa Rabbnya. Yang dia jumpa apa? Qala Rasulullah SAW, ya, ra'aitu nuran anna ara atau anni ura. Nah, tergantung cara bacanya guru. Aku melihat cahaya yang tak terkira. Nah, itu anna ara. Ada juga cara baca dari guru kita, ra'aitu nuran, aku jumpa cahaya, anni ara, bahwasannya aku melihatnya sendiri, aku melihat dirikulah itu cahaya sendiri. Wallahu alam, itu macam-macam penjelasan guru-guru. Aku melihat Allah bertajalli lewat nurnya pada diriku. Bisa begitu artinya. Wallahu alam bisawab. Intinya sahabat-sahabat senang ngaji ma'rifat. Jadi kalau ada orang mengatakan ngaji Nur Muhammad ini majusi, bid'ah, syirik dan segala macam, terserah ente lah ya. Ya. Wa qulillah, ya, katakan saja Allah, lalu berpalinglah dari mereka, ya. Wa a'rid 'anil jahilin, wa amur bil urf, ajak orang dengan urf. Apa arti urf? Bagi ahli usul fikih, uruf itu al-'adah al-muhakkamah, kebiasaan yang diulang-ulang. Kalau tuan-tuan guru kita ini kebiasaannya apa? Membicarakan Allah berulang-ulang. Wa wa'mur bil urf di majlis. Apa urufnya majlis? Bicarakanlah Allah, bicarakanlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga zikir, itu lebih hebat dari zikir di atas sejadah. Orang kalau bahas begini, dia tidak hanya dapat zauq riyadhah, berlatih, dia dapat zauq yang di atas zauq, nurun di atas nur. Apa itu? Yakadu zaituha, ya, yudi walau lam tamsashu nar, ya. Itulah yang disebut zaitunah, ya, la syarqiyah wala gharbiyah. Itulah ilmu ma'rifat. Jangan jauh-jauh pandang ke timur ke barat, ya, nggak usah ke atas ke bawah, pandang tidak timur tidak barat, itu ada di dalam dirimu sendiri. Inilah yang diingatkan oleh Imam Hujjatul Islam Mujaddid Mujtahid Mutlaq Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Beliau punya kitab judulnya Mishkatul Anwar. Jadi ayat itu jadi kitab. Satu ayat jadikan orang imam. Apa kata beliau? Jangan engkau bayangkan bahwa langit satu, langit dua, langit tiga, alam jabarut, lahut, itu alam di luar dirimu. Alam malakut, alam malaikat, jika engkau merenung dalam dirimu ada kecenderungan untuk menyebut nama Allah banyak-banyak, itu alam malakut. Jadi tadi yang zikir ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Ahad, itu nur malakut itu. Yang senang wiridan, senang sholat jamaah, senang baca yasin, senang baca hizib, itu nur malakut yang lagi aktif dalam diri kita. Tapi kalau nur jabarut apa? Nur jabarut mulailah ilmu-ilmu hakikat bermunculan. Jadi kalau murid ada yang senang wirid, guru bener ya? Nanyanya minta ijazah wirid dong bah, minta wirid sampai udah kebakar wirid, sampai kebanyakan wirid nggak ada yang lagi dikerjain, udah muntah-muntah karena wirid. Betul? Wirid penglaris ya, ya solawat supaya dapat, oh tetap jomblo, oh, ada solawat tetap jomblo itu. Masa tahun lalu jomblo, tahun ini masih jomblo? Ya Gus ya, ente cowok jangan cakep-cakep amat ya, harus agak jerawatan dikit ya, nanti disukai cowok. Ya jangan terlalu klimis-klimis pak ya, cepat nikah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Kurang kerjaan godain hadroh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW suka ilmu ini. Suatu kali datang kelompok Bani Asy'ariyin dari Yaman. Apa pertanyaan mereka? Ya Rasulullah, Sahih Bukhari wa fi sahihain. Gimana guru tadi? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim wa fi sahihain, tapi lafaznya lain. Apa pertanyaan Bani Asy'ari yang kemudian ini jadi jidnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Apa pertanyaan mereka? Kaifa kana rabbuka? Kaifa kana rabbuna ya Rasulullah? Kaifa, bagaimana? Karena hakikatnya adalah dia Rabbuna, Tuhan kami. Itu pertanyaan ilmu hakikat.
Kalau orang syariat, la kaif, tidak boleh ada kaif-kaif kepada Allah. Rasulullah jawabkah? Jawab. Artinya secara kajian akidah, la kaif, Allah itu tidak ada kaif. Tidak boleh ditanya kenapa, bagaimana, nggak boleh. Itu yang juga disebut oleh Syekh Nawawi Banten dalam Syarah Aqidatul Awam Nurul Zalam. Ya, tidak boleh pertanyaan bagaimana, di mana. Itu pertanyaan akidah. Tapi dalam pertanyaan hakikat boleh. Jadi ini beda jurusan. Beda apa? Makanya kalau ngaji di Abah, pasti Abah kadang-kadang mulai dengan pertanyaan. Benar nggak, Abah? Pasti mulai dengan pertanyaan. Kadang-kadang disuruh murid yang nanya dulu. Ikhwan, akhwat tanya dulu. Ini Rasulullah SAW ditanya orang jauh-jauh dari Yaman. Dulu tidak ada pesawat, tidak ada kereta, tidak ada mobil. Mereka datang. Maka yang datang hari ini jauh-jauh, ini adalah Masya Allah ya, mengikuti jalan sirahnya Bani Asy'ariyin. Semoga Allah berkahi jalan kalian ya. Pulang-pulang bawa ma'rifatullah. Tapi jangan berhenti di situ. Nanti cari mursyid, cari guru. Ini saya ngaji ini cuma pemanasan aja ini ya. Apa kata Rasulullah SAW ditanya, bagaimana kana Rabbuna, Allah itu sekarang gimana ya. Sebelumnya gimana, kaifa kana, bagaimana dia telah ada Tuhan kita. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah nggak bilang la kaif, nggak begitu. Kalau Guru Udin ketemu nanti orang yang suka debat masalah debat ahlu sunnah, dia bilang enggak kaif, enggak boleh, tidak boleh kaif. Enggak, Rasulullah layani orang bertanya. Masa orang bertanya dilarang kita menjawab? Jawab saja. Apa jawaban Nabi SAW? Sahih Bukhari, kana Allah wala syai'a ma'ah. Dia Allah ada dulu sendiri, sekarang tetap sendiri. Itu menjadi simbol besar, kaidah ma'rifat, kaidah azimah fi ilmi al-haqiqah, kaidah besar dalam kajian ma'rifat. Allah itu dulu sendiri, sekarang sendiri, esok sendiri. Kenapa? Dulu, sekarang, esok tidak berlaku kepada Allah, karena dialah ad-dahru, dialah sumber daripada waktu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad man tajalla alaihi bi azharika bi zuhurika al-atam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Memikirkan zat tidak boleh, tapi memikirkan tentang Allah supaya pikiran kita tidak kepikiran zat boleh. Bisa bedain? Mikir pakai pikiran nggak? Nah, orang-orang salah faham. La tatafakkaru fi zatillah, itu diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Kalau dari Rasulullah hadisnya dhaif. Kalau dari Abdullah bin Abbas sahih. Apa kata beliau? La tatafakkaru fi zatillah, jangan kamu pikirkan zat Allah. Wa tafakkaru fi alaillah, pikirkanlah tentang alaillah, sesuatu yang berkaitan tentang Allah. Nah, itu alaillah. Kalau oleh ahli ma'rifat, itulah ilmu tajalli, ilmu zuhur yang sekarang ada di buku risalah yang ditulis oleh Al-Mukarram Sahibul Haul Syekh Muhammad Seman Al-Banjari, salah satunya ya. Saya mau tanya nih Bapak, jadi Allah sekarang ada, betul? Ibu, Allah ada? Kita ada? Hah? Kita ada? Berarti berapa banyak ada hari ini, malam ini? Ayo, serius-serius sedikit nggak apa-apa lah, masa ngelucu terus ya. Kalau ngelucu sama Guru Mahmud aja, sama Guru Udin. Guru Udin bisa melucu kajian Nur Ma'rifat, itu luar biasa itu. Ayo, Allah ada, betul? Langit ada, bumi ada, kita ada. Ini ente jawab iya salah, sebenarnya ente bilang tidak salah. Terus gimana? Harus dialas dulu ini jawabannya ya. Apa pertanyaan Bani Asy'ariyin? Ya Rasulullah, Allah itu sekarang bagaimana? Sendiri apa gimana gitu? Apa jawaban Rasulullah SAW? Kana Allah wala syai'a ma'ah, dia dengan zat ahad mutlaknya sendiri, wala syai'a ma'ah, dan tidak ada bersamanya satupun. Gimana cara memahaminya?
Nah, ini simpelnya. Ini simpelnya ya. Betulkah Nabi Muhammad SAW jumpa Allah? Nabi Muhammad itu jumpa Allah atau siapa yang berjumpa Allah? Kalau jumpa Allah berarti ada dua wujud. Ada wujud Sayyidina Muhammad, ada wujud Ahad Allah. Betul nggak? Bagaimana ada hadis Bukhari tadi? Pusing-pusing lah pala ente ya. Otak kita ini jangan cuma nonton TikTok doang ya. Harus bicara-bicara ma'rifat begini. Kata Abah Jumeri begitu ya. Boleh nonton TikTok tapi kajian Abah Guru. Abah Guru Udin ada di TikTok kan ya, tapi jangan yang bahas madu, bahaya. Oh ini madu asli. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Allah itu dalam kajian akidah dan kajian hakikat ada istilah titik temunya di sini, disebut wajibul wujud. Apa sebutannya? Yang wajib adanya. Apa arti wajib? Yang tidak terbayang tiadanya. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Itu kata Imam Sanusi. Yang tidak tergambar di otak dia tiada. Coba bayangkan ada rumah tapi tidak ada yang bikin. Bayangkan ada baju tapi tidak ada yang jahit. Bisa? Hah? Mustahil. Apabila bikin rumah, bikin baju, bikin apa tuh terbangan, bikin rida, tidak terbayang di otak kita, tidak ada yang menjahitnya, tidak ada yang membuatnya, apalagi yang buat alam semesta, kan begitu. Itu kata ahli akidah. Ini yang dikritik oleh Syekh Nafis Al-Banjari dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Kalau begitu-begitu terus ya hambar jadinya. Itu mikirin tentang Allah juga. Kenapa boleh? Kenapa ahli akidah boleh bicara begitu, ahli hakikat nggak boleh bicara? Ya begitulah ya. Kadang-kadang ini Guru Udin habis curhat, habis majelis, apa kata orang sana, guru jangan dibuka-buka ilmu itu, gitu ya. Semakin dilarang, semakin dibuka sama guru, dan semakin jemaahnya senang. Yang pusing cuma panitia dan beberapa kiai. Ini masalahnya guru. Yang repot, yang larang-larang ngaji begini ini kiai juga. Habib juga ada guru? Ada nggak? Waduh, larang mereka baca Simtiduror, nggak boleh. Karena Simtiduror mengajarkan kajian Nur Muhammad. Kalau ente larang baca itu, jangan baca Simtiduror. Kalau larang bahas kajian hakikat Nur Muhammad, ente haram baca Simtiduror, haram baca Barzanji, haram baca Maulid Diba. Semuanya bicara tentang hakikat Nur Muhammad. Wahai saudaraku, para duat, para kiai, para habib, kalau masih nganggap saudara sih ya, jangan dilarang. Harus tahu ini sahabat-sahabat bicara itu. Orang entah barantah datang nggak belum pernah ngaji kepada Rasulullah, Bani Asy'ariyin datang, pertanyaan pertamanya itu nggak ketinggian. Apakah Nabi ngomong ketinggian lu ngomongnya gitu? Nggak ada. Dibuka oleh Rasulullah SAW, disesuaikan dengan bahasa penanya. Biarkan mereka bertanya, jawabannya kita sesuaikan dengan yang mendengar. Sejauh ini saya berkalam dari tadi, dapat dipahami kah? Tuh kan, berarti boleh dibuka guru. Berarti kiai sebagian yang mengkhawatirkan kalian, mungkin karena dia sayang juga, cuma kelamaan. 20 tahun lalu kiai yang sama ngomong saya, jangan, ini berbahaya, mereka belum sanggup, kuatkan dulu syariat. Iya guru, saya ngaji matan takrib sudah, Ummul Barahin Sanusi akidah sudah, ngaji hadis kutubus sittah sudah, arba'in sudah, apalagi harus masuk ke dalam. Jangan, bahaya ya. Oh ternyata dia tak paham, karena dia tidak tahu isi ilmu ini, dia larang. Seandainya dia tahu, dia kecanduan. Kata Imam Junaid, nah ini Imam Sultanul Arifin, Sayyidut Ta'ifah ya, semua tariqah 80% jalur sanad Imam Junaid. Apa kata beliau? Lau arafal muluk ma fi sudurina laharabuna wa qataluna. Seandainya itu para raja tahu bagaimana rahasia mutiara kekayaan yang ada di dalam dada kami dari ilmu ma'rifatullah, mereka akan merebutnya dari kami, mereka akan memerangi kami. Untungnya mereka nggak tahu. Alhamdulillah,
Sebelum kitab kuning dicetak, sebelum kitab disalin, kitab itu di mana, Pak? Apa yang disebut kitab? Apakah kitab yang turun ke Rasulullah percetakan apa? Percetakan apa punya guru Miftah? Dalail. Guru Miftah punya percetakan Dalail. Apakah Quran yang turun ke Rasulullah SAW cetakan? Enggak. Yang turun apa? Yang turun itu makna, lafaz masuk ke dalam kalbu Rasulullah SAW. Bahkan sudah di dalam dirinya sendiri, sudah dalam sirnya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sirril asrar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kitab-kitab ada, semua ilmu di dada. Semua ilmu di mana? Di dada. Jadi yang dibicarakan bukan ilmu yang di kertas. Makanya awaluddin, awal beragama ma'rifatullah yang ada di kolbu, bukan yang di kertas. Orientalis orang barat bisa ngaji martabat 7. Saya punya salinannya, salinan martabat 7 yang ditulis oleh A.H. John, orang Australia, masih hidup, umur 80 atau berapa umurnya sekarang. Dia tulis, dia teliti martabat 7, kajian hakikat seluruh Jawa yang dia dapat, lalu dia salin. Segitu aja. Sebelum kitab-kitab ini ada, orang ngambil ilmu dari kertas atau dari kolbu. Dari mana? Dari kolbu. Jadi saya menasihati diri saya sendiri dan semua yang hadir, termasuk ya semua yang abah amanahkan mengajar. Diktat itu cuma panduan aja. Buku diktat yang dipakai itu bukan kitab suci juga. Itu panduan. Kalau lupa-lupa kaidah merujuk yang hakiki ada di dalam sini. Maka sering-sering duduk zikir, sering-sering duduk bersolawat, istighraq fana fin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering-sering lebur mengenang diri kita bahwa diri kita berhutang nur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke sahabat tadi. Sahabat Nabi bertanya apa tadi? Ya Rasulullah, bagaimanakah Tuhan itu? Bagaimanakah dia itu? Apa jawaban Nabi? Ketinggian, itu nanyanya gitu gak? Baru datang udah ngomong nanya gitu, nggak begitu. Sekarang kalau ada orang nanya hakikat, apa jawaban orang ini? Ketinggian ente, ngaji jurumiyah dulu. Nah, ini udah ngaji jurumiyah Pak, gitu dong ente jawab ya. Ngaji matan takrib dulu, ente jawab. Ada udah matan takrib Pak, 2 kali khatam, gitu dong ya. Ngaji umul Ibrahim, ada udah khatam Pak 7 kali, gituin ya. Emang dia nggak punya ilmu itu? Orang yang sering ngomong ketinggian, emang dia nggak punya. Coba cek. Kita sudah tanya ke orang-orang begitu, emang nggak ada dia. Tapi kalau orang dia punya seperti ada di bejana penuh, goyang sedikit airnya tumpah. Tuh kan? Goyang sedikit airnya kecuali bejananya kosong, ketinggian ente, dia bilang gitu ya. Terhijab oleh lembaran-lembaran kertas. Kita sangat takzim kepada karya-karya ulama. Semua majelis saya pakai kitab Pak. Tapi karena ini haul, kita nggak pakai kitab, umum saja. Kita ambil dari Al-Quran langsung kita jelaskan. Tapi kalau hari-hari kita ngaji kitab yang kecil-kecil kita baca sampai kitab yang kata orang berat. Tidak ada kitab yang berat, yang ada rasa engkau belum dapat, paham belum tepat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Terakhirlah nih ya yang mau kita sampaikan malam ini. Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain itu ada yang dititipkan asrar paling banyak. Cobalah lihat dari 4 sahabat utama mana yang paling panjang umurnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum, mana yang paling panjang umurnya? Mana yang paling panjang Pak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mana yang lebih dulu wafat? Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Terakhir yang wafat siapa? Dari 4? Ali. Ini bukan masalah umur. Rasulullah SAW menyebut Abu Bakar dengan khullah, khalil. Khalil itu kekasih kawan, teman, karena umurnya dekat. Itu asbabnya kenapa Rasulullah SAW waktu hijrah
Ini kan masih bulan-bulan hijrah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, ini bulan hijrah dan Maulid, ditutup dengan Maulid. Rasulullah SAW itu sempat mau hijrah ke Taif, temannya siapa? Abu Bakar. Mau hijrah ke Madinah, ternyata Abu Bakar sudah mau kabur dulu, ditahan oleh kafir Quraisy. Anda ini orang baik, engkau ini pemberantas kemiskinan, tahan dulu. Ditahan. Ternyata Rasulullah SAW didatangi, wahai baginda, ayolah kita hijrah. Kata Nabi, aku tunggu perintah. Perhatikan, Rasulullah SAW walaupun beliau tajalli mazhar Allah yang paling sempurna, beliau tetap menunggu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Walaupun ada kalimat yang ditulis oleh Busiri, yang diambil oleh ulama sebelumnya, ka'annaka khuliqta lima tasya, seakan-akan engkau dicipta sebagaimana maumu, hai Muhammad. Kan ada begitu, mau-maunya Rasulullah SAW. Tapi beliau itu secara hakikat, secara adab beliau tetap menunggu syariat, menunggu isyarat. Ya. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad sahib syariah wal tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sayyidina Umar, apa kata Nabi SAW? Inna likulli ummatin muhaddatsin. Sesungguhnya setiap umat ada muhaddath. Apa arti muhaddath? Orang yang diajak Allah bicara. Setiap umat ada yang diajak bicara, baik dia nabi ataupun dia bukan nabi. Nabi Sulaiman punya siapa? Asif bin Barkhiyah, itu diajak Allah bicara, muhaddatsin. Wa in kana min ummati lakana Umar. Kalau ada di umatku, Umar salah satunya. Sayyidina Utsman, Allah kemudian izinkan Rasulullah menikahkan dua putrinya kepada Sayyidina Utsman. Jadi kalau mulia-muliaan masalah pernikahan, lebih mulia Utsman menikahi putri Nabi dua putri, atau Sayyidina Ali hanya satu putri? Kalau mulia-muliaan masalah angka, ini bukan masalah angka, ya. Lain dengan Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Ketika beliau mengangkat sahabat A jadi sahabat B, Muhajirin Ansar bersaudara, semua sahabat punya saudara rohani. Sayyidina Ali menangis, ya Rasulullah, bagaimana denganku? Siapa saudaraku? Dalam banyak riwayat disebutkan kemudian terpecah-pecah, ya. Ada satu riwayat di Sahih Bukhari menyebutkan ujung hadis yang di riwayat yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ali, hal tardayanna, apakah kamu tidak ridha? Apakah kamu ridha antakuna, bahwa engkau ada seperti Harunnya Musa? Antakuna bimanzilah Harun min Musa. Engkau ini, kalau aku Musanya, engkau Harunnya. Aku Muhammadnya, engkau Alinya. Ridhokah engkau wahai Ali? Kira-kira Sayyidina Ali ridho nggak? Nabi Harun itu siapanya Nabi Musa? Saudaranya. Allahumma sholli ala jami'il anbiya wal mursalin. Itu saudaranya. Apa yang diberikan oleh Nabi Musa, kepercayaan ke Nabi Harun, sehingga Nabi Harun diangkat jadi Nabi Allah? Nabi Harun nggak dapat wahyu seperti Nabi Musa. Tidak, wa kallamallahu Musa taklima, enggak. Allah tidak berkalam langsung kepada Nabi Harun, Allah berkalam langsung ke Nabi Musa. Tapi Nabi Harun diangkat jadi nabi. Lisannya sangat fasih. Lisannya sangat fasih. Maka Sayyidina Ali salah satu afsahus sahabah, sahabat yang paling fasih bicara hakikat. Ketika Abu Bakar ditanya apa puncak marifat, jawaban dia apa? Di sini saya pernah baca awal pertemuan dulu 4 tahun lalu. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak bermarifat, tidak pandai, tidak tahu, tidak sanggup memikirkan Allah, itulah marifat. Pengakuan ketidakmampuan itu fana fillah, itu dia. Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bab al-fana. Lain dengan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Araftu rabbi bi rabbi.
Kalau Sayyidina Abu Bakar menafikan dirinya, kalau Sayyidina Ali mengisbat Allahul Aliyul Ghaffar, mengisbat, menetapkan aku kenal Allah karena Allah yang mengenalkan dirinya kepadaku. Apa ada dua wujud? Tidak. Itu yang disebut. Ini kita potong aja yang tadi pertanyaan kita gantung. Wujud kita ada, wujud Allah ada, betul? Allah ada, zat sumber tajalli dan mazhar. Kita ada, kita ini mazharnya Allah. Kita ini kenyataan dari kun fayakunnya Allah. Kenyataan dari asma dan sifat Allah, jadilah insan. Tapi insan bukanlah Allah. Insan itu tajalli mazhar dari Allah, sederhana aja. Oleh karena itu, jika ada orang sedang susah, dizolimi, dia doa, walaupun dia kafir, doanya mustajab. Karena di saat dia dizolimi, dia fana. Dia masih kafir, tapi kok doa mustajab? Karena di saat itu dia pun kafir, dia lupa kalau dirinya kafir. Maka saya jumpa non-muslim mata sipit, ya, non-muslim mata sipit. Kita nggak pernah benci sama mata sipit, Pak. Karena dia hidup di tetangga muslim. Orang-orang Islam ini kalau jatuh baca astagfirullah, dia jatuh baca astagfirullah juga. Belum syahadat baca istighfar. Alhamdulillahirabbil. Ya, artinya Tuhannya sama sebenarnya, hanya nama yang beda. Ini penyebutan ontologi, bukan teologi. Ya, ontologi ini ma'rifat wujud. Seluruh di alam ini mazharnya Allah. Betul? Ini gampang dikalamkan, coba ente diuji ya. Seluruh di alam ini mazharnya kenyataan dari nama sifat Allah, afal Allah, gampang dikalamkan. Coba diuji dengan susah, bisakah melihat nama Allah di situ? Diuji dengan syahwat, sanggupkah melewatinya? Diuji dengan kekuasaan, tamakkah engkau? Ya. Alhamdulillah Pak Camat masih datang ya. Tapi kalau Pak Camat kan bukan politisi. Kalau politisi datang ke majelis biasanya dekat-dekat mau. Iya, ini kita terus terang ya, mereka terus terang, kita terus terang. Ya. Kalau tokoh-tokoh publik itu, wakil-wakil rakyat itu betul mereka ingin mengabdi kepada rakyat, apa ungkapan orang lama? Rakyat itu tajalli suara Tuhan. Ada kalimat begitu. Tapi hati-hati, rakyat gak boleh sombong juga. Raja, pemimpin itu mazhar dari bayang-bayang Tuhan. Ada hadisnya. Jadi suara Tuhan sama bayang-bayang Tuhan. Harusnya baik-baik aja. Nah, kita bersyukur nih. Kalau Pak Camat nggak pakai partai kan Pak ya? Nggak boleh pakai partai, langsung dipecat. Kalau wakil-wakil rakyat mereka ini emang suka ngaji Pak. Nggak tentu pemilu, nggak pemilu, pasti datang. Saya datang beberapa majelis kajian ma'rifat, itu selalu ada wakil rakyat datang. Emang dia suka ngaji. Sebelum jadi wakil sudah ngaji, setelah jadi wakil, jika dia nggak keluar kota dia pasti ngaji. Ya, kita doakan wakil-wakil rakyat kita suka ngaji, amin. Para pemimpin kita suka ngaji, nggak hanya musim pemilu, amin. Kita nggak butuh duit Bapak, kita butuh amanah. Adalah wahai wakil rakyat, amin ya rabbal alamin. Semoga malam ini kepalanya tambah pusing. Tapi lebih tertata ya, lebih tertata. Satu kalimat saya ambil dari surat An-Nur. Jika orang kurang ma'rifat, kurang ngaji ma'rifatullah, apa yang terjadi? Dia seperti sumbu yang pendek, tidak sampai fana, lebur, tenggelam pada ilmu, zait, minyak. Apa yang terjadi ketika dia terbakar bercahaya? Di saat itulah seorang salik ibarat sumbu, dia mengira akulah yang bisa bercahaya, berapi tanpa perlu ada Tuhan, tanpa perlu ada Tuhan, itu aku sendiri, gitu bahasa dia. Nauzubillah, itu hancur kalam. Itu jika terjadi, lihatlah sumbu, sebentar dia mengeluarkan asap gelap, sebentar dia terbakar, sebentar dia hangus, sebentar lagi dia padam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi para ahli ma'rifat pun nanti PR-nya juga menghadapi orang-orang yang melacur ma'rifatullah. Ini istilah Abah Guru. Melacur ma'rifatullah itu mengaku-aku sifat Allah, apalagi mengaku-aku zat Allah.
Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga semua yang hadir Allah berikan rasa menjadi mazharnya Allah. Allah hubungkan kalbunya kepada sesuatu yang paling sempurna dari mazharnya Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita ditulis oleh Allah menjadi orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipandang detik berdetik dalam ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.